Roy Suryo meminta perlindungan kepada Bapak Prabowo Subianto. Kan lucu ya teman-teman ya. Bapak Prabowo lo bestinya Bapak Jokowi. Banyak minum vitamin, Roy. Ya, siapkan stamina. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Saya selalu mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Kemarin tuh siapa yang bilang ya? Katanya kalau merasa nama baiknya dicemarkan, maka yang bersangkutanlah yang seharusnya melapor sendiri ke kantor polisi. Jangan pakai pengacara, katanya. Udah dilakukan ya. Beliau datang sendiri. Kurang apa loh Bapak Jokowi ini sama kalian ya? Jangan setiap hari di media sosial berdalil bahwa kalian dikriminalisasikan oleh Bapak Jokowi. Bapak Jokowi juga sama korban dikriminalisasikan sama kalian. Pertama kali isu ijazah palsu Bapak Jokowi muncul di tahun 2019. Di situ kalian buat fitnahan-fitnahan baru, tuduhan-tuduhan baru yang melekat sampai sekarang. Sama, kalian juga mengkriminalisasikan Bapak Jokowi di situ ya. Kurang apa loh, dari 2019 loh sampai sekarang 2025, tuduhan-tuduhan yang tidak ada bukti itu masih melekat, masih kalian gaungkan gitu kan. Nah, kali ini perdana untuk pertama kalinya Bapak Jokowi melapor ya untuk membela diri. Kaget ya? Dikira Bapak Jokowi bakal diam aja gitu. Ya teman-teman, kali ini kita akan menyimak beberapa video updatean terbaru ya, dimana setelah Bapak Jokowi melapor, ini para penggugat ijazah palsu Bapak Jokowi menunjukkan gelagat tidak biasa ya. Ada Bapak Rizal Fadila, ada juga Roy Suryo, dimana kali ini Roy Suryo meminta perlindungan kepada Presiden Prabowo Subianto. Mungkin ini sudah buntu ya Mas Roy Suryo ya, sehingga di sini Mas Roy Suryo ini sebut-sebut nama Bapak Prabowo tuh untuk minta perlindungan gitu kan. Tanya itu di sini juga seperti biasa ada Ibu Yohana Abdullah yang menanggapi video dari Roy Suryo. Nah teman-teman, kita simak videonya. Ini benar-benar di luar prediksi BMKG guys ya. Selama ini Pak Jokowi yang kita kenal selalu diam, akhirnya hari ini resmi melaporkan 5 orang yang ijazahnya palsu. Ini adalah awal yang bagus gitu ya, karena dari sini kita nanti akan bisa tahu gitu ya apakah ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau palsu. Kita tunggu saja prosesnya. Ini buat orang-orang yang dilaporin gitu ya, pasti serius nih kita dilaporin. Beneran ini kita dilaporin. Beneran kita dilaporin. Aduh, bisa tidur nyenyak nggak ya orang-orang itu gitu. Iya, jadi mereka ini, barisan kaum sakit hati ini sudah puas ya. Sudah puas dari 2019 gitu kan. Tuduhan-tuduhan mereka kepada Bapak Jokowi tidak pernah Bapak Jokowi tanggapi ya. Dan selama itu terjadi Bapak Jokowi tidak pernah sedikit pun merespon teman-teman. Jadi kali ini pasti mereka kaget banget gitu kan, kok Bapak Jokowi ini seriusan laporin kita gitu. Ya makanya jangan disamain sama Bapak Jokowi yang dulu ya. Kalau beliau dulu itu tidak ingin menggunakan kekuatan atau powernya ya sebagai presiden untuk menjebloskan kalian ke penjara gitu kan. Namun sekarang beda lagi, beliau ini kan sudah jadi rakyat biasa. Nah teman-teman, kita lanjut lagi ke video selanjutnya, di mana ada Bapak Rizal Fadila melakukan orasi ya. Seperti biasa, Bapak satu ini memang jago kandang gitu kan. Ketika kemarin di Solo aja melempem gitu kan, tapi ketika dia bersama komplotan-komplotannya sampai urat lehernya pun keluar semua teman-teman. Kita menunggu sebenarnya mereka masuk ke ruang hukum. Tapi sekarang dia masuk ke ruang hukum, maka sebentar lagi itu skripsi dan itu ijazah secara hukum palsu. Pak Rizal, bisa nggak Pak kalau orasi itu biasa aja gitu, gak usah lebay kayak gini. Ini malah kayak
orang yang sedang cerita horor, serem enggak, kesel iya kita yang nonton. Ini Pak Rizal ini, mohon maaf Pak saya katakan ini ya, tapi ini faktanya. Bapak ini adalah sosok yang paling getol sekali ketika berorasi itu menyerukan adilin Jokowi ya, gantung Jokowi ya. Kata-kata Bapak itu luar biasa sekali loh Pak ya. Kami melihatnya itu prihatin sekali Pak. Usia Bapak ini sudah maghrib gitu kan, yang seharusnya sudah diam di rumah, kumpul sama keluarga, kumpul sama cucu, menikmati hidup ya di masa tua gitu kan. Tapi sayangnya Bapak Rizal ini sepertinya tidak bisa menikmati hal itu ya, karena tujuan hidupnya sepertinya memang sudah satu ya, yaitu menghancurkan sosok Bapak Joko Widodo gitu kan. Banyak-banyak istighfar ya Pak ya. Saya doakan Bapak ini semoga cepat sadar gitu kan, selagi masih ada waktu, karena kan umur tuh gak ada yang tahu gitu, entah besok entah lusa gitu kan. Gimana kalau kita ini dipanggil oleh Tuhan dalam keadaan hati ini masih diselimuti rasa benci gitu kan, masih diselimuti rasa iri dengki gitu kan. Itu gak kebayang Pak ya, nauzubillah gitu kan. Nah teman-teman, kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Seperti yang tadi saya bilang, di mana Roy Suryo meminta perlindungan kepada Bapak Prabowo Subianto. Kan lucu ya teman-teman ya, Bapak Prabowo lo bestinya Bapak Jokowi. Gak apa-apa, kita harapkan proses hukum itu berlangsung juga secara fair, equality before the law, jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas ya. Kita saksikan, dan masyarakat mohon juga mengawal proses ini ya gitu sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kemudian proses-proses seperti yang terjadi pada Gus Nur, pada juga Bambang Tri ya. Karena waktu itu ada proses yang dia sendiri lagi melapor tapi malah dilaporkan, dan waktu itu malah langsung ditahan ya. Harusnya sekarang sudah berubah, dan kita harapkan presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto, tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas. Oh iya, Penjilat nih. nggak ada strategi apa-apa, strateginya hanya berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan terima kasih atas dukungan masyarakat, itu aja. Sebut-sebut Prabowo penjilat. Ya tanggapan Ibu Yohana. Dengan kebenaran, dan mohon untuk tidak ada Roy Suryo. Kriminalisasi. Keadaan aman ya? Roy, kemarin ya kan kau bilang Pak Jokowi pengecut, ya kan? Nggak melaporkan sendiri. Waktu kau dilaporkan sama organisasi apa itu? Relawan. Kau bilang ini pasal 160 ini pengecut. Harusnya Jokowi sendiri yang melaporkan. Sekarang dilaporkan Pak Jokowi kau kan? Macam mana? Panik? Panik lah, ini enggak. Panik lah Bu, sampai pucat itu. Ya, Suryo ditanya salah satu stasiun televisi. Ya, jawaban Suryo kata dia sudah melihat Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu tadi melaporkan kami di Polda Metro Jaya. Roy, kok tumben kau? Baik kali kau hari ini. Manggil nama Pak Jokowi itu kan Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Biasanya kan kau nggak gini. Mulyono. Biasanya kau lantang tuh Jokowi, Mulyono. Tak Roy, agak-agak kembut sedikitnya Roy. Itu kata Roy Suryo. Tanggapan saya bagus kata Roy Suryo. Roy bagusnya tuh ikhlas nggak? Nanti kau nggak ikhlas kok. Dikuat-kuatin Bu Kali kau tengok. di media. Banyak-banyak minum vitamin Roy. Ya, siapkan stamina. Kata Roy Suryo, jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan, kita duga itu tidak benar alias palsu. Tadi dari bawa Pak Jokowi ya ke Polda Metro Jaya, ijazah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, ya kan, ijazah sarjana yang dari UGM udah dibawa Pak Jokowi komplit tadi. Nggak nampak kok? Ini pegang Pak Jokowi tadi. Ini kau bilang ya kan Roy, kita duga, kita pertanyakan. Kemarin kau ngomongnya lain. Kau bilang 99,99% ijazah Jokowi palsu. Sekarang kau bilang kau pertanyakan, kita pertanyakan, kita duga. Yang mana satu yang betul?
Aku udah kunasihatkan kau kemarin. Udah Roy, cukup. Nggak percaya juga kau. Terakhir dilaporkan Pak Jokowi kau kan? Kan aku bilang kemarin, nggak mungkin Pak Jokowi nggak ngelaporin kau, bandel juga kau. Makanya kau dengar cakap emak-emak macam aku gini. Jangan kau dengarkan cakap emak-emak bengak itu, akhirnya kena lah kau. Kata Suryo, dan nanti kata dia, lanjutkan saja. Nanti kita uji dengan teknologi, kebenaran, dan mohon tidak ada kriminalisasi. Siapa pula emang kriminalisasi kau? Orang perbuatan kau kriminal kok. Mencemarkan nama baik Pak Jokowi, menuduh Pak Jokowi ijazah palsu. Kriminalisasi dari mana? Kau ini playing victim kau. Playing victim. Seolah-olah kau terzolimi. Iya. Roy, nasihat aku aja untuk kau. Ya, kau sampaikan nanti sama kawan-kawan kau yang 4 tuh. Kan kalian ada 5 orang nih. RS, ES, T, sama K. Kau bilang sama orang tuh. Legi Sujana ya. Kau ajak orang itu, yang 4 S. orang itu, kan 5 kalian. Kalian 5-5 pergi medical check up. Cek dulu kesehatan. Kondisikan dulu jantung. Nanti kalau udah di sidang ya kan ternyata dibuktikan bersalah, tiba-tiba kalian semuanya jatuh sakit, terpaksa didorong pakai kursi roda, apa kata dunia? Roy, kau salah cari kawan. Aku bilang sama kalian bolak-balik, berkawan sama orang baik, biar jadi baik, tidak jadi tukang fitnah. Ini kau berkawan sama orang bengak, tukang fitnah, gini lah kau. Udahlah Roy, selamat berjuang Roy, sampai memakai baju oranye. Ternyata banyak sekali netizen yang sangat menantikan momen ini teman-teman. Ini bagaikan tontonan yang sangat kita tunggu-tunggu gitu kan. Nah ini kali pertamanya Bapak Jokowi ini melaporkan ke polisi gitu. Dan beberapa politisi di acara-acara tertentu juga membahas hal ini ya. Konon katanya ini tuh nanti bakal banyak ya, bukan cuma 5, bakal bertambah gitu. Bakal muncul nama-nama lain juga yang nanti terseret dilaporkan juga gitu teman-teman. Nah jadi ketika Bapak Jokowi ini mulai melakukan perlawanan ya dengan melaporkan mereka-mereka ini gitu kan, ini merupakan pukulan telak buat mereka-mereka tuh yang selalu menggaungkan ijazah palsu gitu kan, bahwa Bapak Jokowi itu sekarang tidak main-main gitu kan. Nah jadi kita tunggu saja perkembangannya teman-teman. Nah mungkin sekian video kali ini. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Saya pamit, sampai jumpa lagi di next video.